Shalom Opa Oma, Cao An. Kita bertemu lagi pagi hari ini di dalam persekutuan usia indah. Kita bersyukur karena Tuhan sangat baik. Opa Oma, apakah kita pernah memikirkan betapa besarnya kasih Tuhan pada kita? Sehingga pagi hari ini karena kasih-Nya yang besar itulah kita boleh bertemu kembali di dalam persekutuan usia indah. Mari Opa Oma kita naikkan pujian. Kasih-Nya besar luar biasa di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya besar, berkat-Nya limpah, Dia rela mati, selamatkan kita. Kasih-Nya besar, berkat-Nya limpah, patut ku ingat, ku syukuri. Betapa tingginya, betapa lebarnya kasih-Nya Yesus, sungguh besar. Betapa dalamnya, betapa kekalnya kasih-Nya Yesus, sungguh ajaib. Ku ayo tosa, Tuhan yo tosa, akan yang semi, weje dan lingwa. Ku ayo tosa, Tuhan yo tosa, metang wo susya, wo sin an yen piyo to mo kau, yang ciyo to mo yen, cucu di ai, ye yo to ta, yung hang yo to mo cha, mu xian yo to mo kwa. Kita ulang bahasa Mandarin ya. Ku ayo tosa, Tuhan yo tosa, akan yen semi, wejo dan linghuan. Ku ayo tosa, Tuhan yo tosa, metang wo susya, wo sin kan en, yen piyo to mo kau, yang ciyo to mo yen, cucu di ai, ye yo to ta, yung hang yo to mo cha, u xian yo to mo kwa, cucu di an kien, ye yo to san. Opa Oma, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, sungguh kasih-Mu begitu besar bagi kami, tak dapat kami menghitungnya Tuhan. Betapa lebar, betapa dalam, betapa tingginya kasih-Mu kepada kami. Sehingga Tuhan dengan kasih-Mu itulah pada pagi hari ini kembali kami boleh berkumpul, kembali kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Kami menyadari Tuhan, siapakah kami ini Tuhan. Kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan, tetapi kasih-Mu, kekuatan-Mu yang menolong kami. Kami mohon Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah kami untuk semua dosa dan kesalahan kami, menurut kasih dan rahmat-Mu yang besar bagi kami. Sehingga Tuhan dengan pengampunan-Mu itu Bapa, Engkau akan berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mohon Roh Kudus yang menolong kami untuk kami dapat mengikuti persekutuan ini dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang tertuju kepadamu Tuhan. Sehingga biarlah setiap pujian kami, doa yang kami naikkan, bahkan juga firman-Mu yang akan ditaburkan, boleh menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu Tuhan dan menjadi berkat bagi kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan Pendeta Van Bun Hau yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi mulut bibirnya Tuhan, pakai dia untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk berbicara kepada kami. Sehingga Tuhan apa yang disampaikan sungguh boleh berasal daripada-Mu Tuhan. Boleh memberkati kami di dalam kami menjalani hari-hari kami, berpegang pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan pengucapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Opa Oma, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian dalam bahasa Mandarin. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang dalam bahasa Mandarin kita juga membacanya bersama-sama. 诗篇第23篇第1到第6节。耶和华是我的牧者，他必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，令我在河岸斜的水边，使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走一路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖，你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油膏了我的头，使我的腹背满意。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我却要住在耶和华的殿中，直到永远。Opa Oma, berbahagialah kita yang boleh membaca firman Tuhan pagi hari ini. Terlebih lagi kalau kita dapat melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita. Ya, kita takkan kekurangan suatu apapun.
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Dengar suara Tuhan. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, ku mau mendengar, Gembalaku kenal suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, Gembalaku kenal suaraku. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, ku mau mendengar, Gembalaku kenal suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, Gembalaku kenal suaraku. Kita naikkan dalam bahasa Mandarin ya.倾倾听，我要倾倾听，我要侧耳听我主声音。倾倾听，他在倾倾听，我的牧人认得我声音。你是大牧者，生命的主宰，我一生着听随主声音。你是大牧者，生命的主宰，我的牧人听从我声音。倾倾听，我要倾倾听，我要侧耳听我主声音。倾倾听，他在倾倾听，我的牧人认得我声音。你是大牧者，生命的主宰，我一生随随听主声音。你是大牧者，生命的主宰，我的牧人听从我声音。Firman Tuhan pada pagi hari ini disampaikan Pendeta Pham Bun Hau. Shalom, Opa Oma yang disayang Tuhan. Tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah bicara tentang kasih sejati. Bersama saya, Pendeta Pham Bun Hau dari GSRI Duta Bandara. Nah, firman Tuhan diambil dari Roma pasal 12, ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih di kesempatan yang indah pada hari ini kami boleh membuka kebenaran firman Tuhan dan telah membacanya. Sebentar kami akan merenungkannya. Kiranya Tuhan bersabda kepada setiap kami agar kami boleh semakin mengerti akan kasih sejati yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami dan Tuhan juga mau agar kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Bapa, berbicara pada setiap kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami syukur dan kami berdoa. Amin. Opa Oma yang disayang Tuhan, apakah di antara Opa Oma ada yang sudah merayakan ulang tahun pernikahan emasnya yang ke-50?
Saya sendiri Desember ini baru memasuki usia pernikahan 17 tahun. Mungkin ada yang berkata, bukan persoalan berapa tahun kita sudah menikah, tetapi apakah sampai hari ini hubungan suami istri masih berlangsung dengan harmonis. Sebab ada juga pasangan yang bercerai setelah mereka memasuki usia lanjut. Apakah dengan alasan tujuan mereka sudah tercapai, namun relasi kurang intim terbangun, komitmen yang sudah berubah di antara mereka, maupun juga provokasi lingkungan di mana maraknya perceraian yang ada di sekitar kita. Ada juga orang yang bercerai karena masalah uang, godaan pihak ketiga, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan juga adanya luka batin yang tidak terselesaikan. Ada juga perceraian disebabkan karena perbedaan agama. Ada juga yang karena alasan anak sudah pada mandiri dan mereka ingin mengejar hal yang tertunda selama ini. Dan yang paling edan adalah adanya orang yang bercerai dengan mengatakan bahwa perceraian itu adalah karena Tuhan. Sangat disayangkan bukan? Lagi pula patut dipertanyakan, dengan kasih yang bagaimanakah bila mereka selama ini ada saling mengasihi? Opa Oma Sang Tuhan, suatu kali ada pasangan opa oma yang merayakan ulang tahun pernikahan emas mereka. Ketika ditanya oleh MC, apa tips sehingga mereka tetap dapat mengasihi dan harmonis sampai masa tua? Maka pasangan opa dan oma itu berkata, tipsnya ialah mengasihi dengan kasih sejati. Kasih yang pertama-tama diterima dari Tuhan yang mengasihi mereka dan memerintahkan mereka untuk saling mengasihi, serta melakukan kebenaran dalam pernikahan sesuai dengan kehendak Allah, di mana suami mengasihi istri, istri menghormati suami, dan sama-sama mau saling meminta maaf dan memaafkan. Kasih yang ada di dalam kehidupan pernikahan juga harus kasih yang dari Allah, kasih yang walaupun bukan kasih karena. Dan mereka harus proaktif dalam melakukan yang terbaik bagi pasangannya, baik itu keluarga, serta tidak ada dusta di antara mereka. Kalau begitu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga saling mengasihi dengan kasih sejati, baik kepada pasangan, keluarga, saudara seiman, dan sesama kita manusia? Hari ini mari kita renungkan, seperti apakah kasih sejati itu berdasarkan Roma 12 ayat 9 yang telah kita baca tadi. Opa Oma Sang Tuhan, kasih sejati itu menanggalkan kepura-puraan. Kita harus menanggalkan kepura-puraan karena sesungguhnya kasih sejati itu sakral. Tidak sepatutnya digunakan untuk memperalat atau mengambil keuntungan dari orang yang pura-pura kita kasihi. Karena perbuatan itu bukan hanya jahat di mata Tuhan, tapi juga sangat menyakitkan ketika satu hari terungkap. Dan ada waktunya hal itu pasti akan terungkap kalau kita tidak segera bertobat. Ibaratnya orang membungkus bangkai dengan kertas kado dan diberi parfum, lama-lama bau bangkai itu akan tercium juga. Maka pastikanlah kita tidak memperalat orang dengan berpura-pura mengasihinya. Opa Oma Sang Tuhan, kepura-puraan sebenarnya juga menyusahkan atau membuat menderita orang yang melakukannya. Ia tidak akan bahagia di dalam menjalani kehidupannya. Namun, bukan berarti melegalkan kita untuk tidak mengasihi dengan alasan tidak mau pura-pura. Karena solusinya adalah kita harus membereskan hal yang menyebabkan kita pura-pura mengasihi dan mulai mengasihi dengan tulus ikhlas karena semata-mata demi kebaikan yang kita kasihi. Kita harus menanggalkan kepura-puraan karena sesungguhnya itu adalah sifat iblis. Karena iblis adalah bapa segala dusta. Sedangkan kita adalah anak-anak Allah yang tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Ketika ia mengatakan mengasihi kita, Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Bahkan Allah rela mengutus anaknya untuk mati bagi kita, bahkan di saat kita masih berdosa. Bukankah ada orang yang sulit menerima Injil bukan karena Injil kurang kuasa untuk menyelamatkan, namun mereka terhalang oleh perilaku orang-orang Kristen
yang katanya kasih tetapi hanya pura-pura, atau yang kita kenal sebagai orang munafik. Dan ketahuilah bahwa Yesus sangat mengecam perilaku munafik, di mana Yesus berkata bahwa kalau kita berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik yang bertele-tele dan berdoa di pinggir jalan untuk dilihat oleh orang. Atau juga Tuhan Yesus pernah berkata, janganlah kita menjadi orang yang melihat selumbar di mata orang, namun balok di matanya sendiri tidak dilihatnya. Dan juga Tuhan Yesus memperingatkan kepada Yudas Iskariot, apakah dengan kecupan engkau menyerahkan anak manusia? Dan juga Tuhan Yesus pernah berkata kepada perempuan yang ditangkap karena kedapatan melakukan zina dan hendak dilempari batu oleh orang banyak. Yesus berkata, apakah tidak ada di antara orang banyak itu yang melemparkan engkau dengan batu? Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalau begitu, bagaimana kita harus menanggalkan akan kepura-puraan? Sadarilah bahwa kepura-puraan tidak dikehendaki Tuhan dan tidak akan mendatangkan kebaikan di dalam hubungan relasi kita. Segera tanggalkan saat ini juga dan bereskanlah sampai kepada akar-akarnya. Sebab jika tidak, maka itu akan tumbuh kembali kepura-puraan di dalam kehidupan kita. Periksalah hati kita lewat ber-DNA setiap hari bersama dengan Tuhan. Adapun DNA adalah berdoa, mengaku dosa, Alkitab kita baca dan renungkan setiap hari. Dan marilah kita jadi anak-anak Tuhan yang punya hati terbuka untuk menerima masukan dan koreksian dari orang-orang di sekitar kita. Lakukanlah kebenaran sesuai dengan kehendak Allah, bukan seperti yang kita kehendaki. Bapak, Ibu, Opa, Oma, Sang Tuhan. Yang kedua, kasih sejati itu dikatakan melakukan kebenaran sesuai kehendak Allah. Bukankah ada satu lagu sekolah minggu yang refnya berkata demikian? Bila iblis menyuruhku berbohong, aku nggak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, aku pun ogah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, aku pun tidak mau janji. Nah, Opa, Oma, Sang Tuhan, bahkan ketika iblis mengutip firman Tuhan, seperti yang pernah dia lakukan ketika mencoba Yesus, maka jawaban dan sikap kita harus tetap sama, yaitu nggak mau. Kita mau melawannya dalam nama Yesus. Opa, Oma, Sang Tuhan, ingatlah doa Bapa kami. Bukankah Tuhan Yesus berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Oleh karena itu, bagaimana kita harus melakukan kebenaran, yaitu harus sesuai dengan kehendak Allah dan tidak menuruti akan bujuk rayu daripada si iblis. Jauhilah yang jahat dari mulanya, jangan beri kesempatan sedikit pun. Bencilah kejahatan dan jangan kita suka lagi melakukannya. Kita dapat melakukan kebenaran karena kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus Kristus dengan darahnya. Dan ingatlah, ada Roh Kudus yang diam di dalam kita dan yang akan terus menguduskan kita lewat saat teduh kita setiap harinya. Cara yang terbaik menjauhi kejahatan ialah melakukan kebenaran yang sesuai kehendak Allah. Sebab ketika kita tahu kebenaran namun tidak melakukannya, itu sama saja kejahatan, karena kita tidak mau taat kepada Tuhan. Dan itu juga merupakan masalah yang serius, karena bisa menunjukkan sikap kita terhadap Tuhan, yaitu tidak taat dan tidak percaya kepadanya. Kita pun akan menjadi orang-orang Kristen yang bodoh, dengan kerohanian yang tidak kuat dan mudah dirobohkan oleh godaan maupun juga bujuk rayu iblis. Dan kita juga akan mengalami kesia-siaan karena kita hidupnya tidak membawa dampak. Opa, Oma yang Sang Tuhan, lakukanlah kebenaran sekarang ini juga, selagi Tuhan masih berikan kepada kita waktu dan kesempatan. Janganlah kita bergantung pada orang lain atau menunggu situasi kondisi tertentu. Cukup satu alasan kita melakukannya, karena kita mengasihi Tuhan dan mau taat kepada firman-Nya. Orang yang taat pada Tuhan
pasti akan diberkati Tuhan dan akan diberikan kekuatan untuk menghadapi masa depannya. Opa Oma insan Tuhan, apa artinya melakukan kebenaran sesuai kehendak Allah? Setiap kita pasti memiliki kehendak yang terwujud dalam perbuatan kita. Tetapi sebagai milik Kristus yang telah membeli kita dengan harga yang telah lunas dibayar, maka kehendak kita haruslah disesuaikan dengan kehendak Allah, yaitu sesuai firman-Nya. Kehendak Allah akan mendatangkan kebaikan dan keteraturan dalam hidup dan relasi kita dengan sesama, juga dalam keluarga. Dan cara kita menyesuaikannya adalah lewat saat teduh kita setiap hari bersama dengan Tuhan. Kalau gitu pertanyaannya, apakah kita masih setia ber-DNA atau bersat teduh setiap hari? Sejauh apa hal tersebut mengubahkan diri kita dan perbuatan kita? Dan apakah orang terdekat kita merasakan akan perubahan tersebut dan kasih sejati yang nyata dalam hidup kita? Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan Yesus pun menjalankannya dengan penuh ketaatan yang didorong kasih-Nya kepada Bapa dan kita sekalian. Dalam doanya di Taman Getsemani, Yesus meminta sekiranya boleh cawan ini dilalukan Bapa dari dirinya. Namun dia berdoa agar kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak dirinya. Doa yang sama juga dapat kita naikkan pada Bapa atas setiap pergumulan kita di dalam mengasihi. Maka niscaya kita akan diberikan kekuatan untuk menghadapi apapun kesulitan dan tantangannya. Kalau gitu bagaimana kita melakukan kebenaran? Sadarilah pentingnya dan mengapa kita melakukan kebenaran. Tekunlah bersat teduh dengan Tuhan dan aplikasikan dalam kehidupan kita di segala hal. Marilah kita menjadi pribadi yang konsisten sampai kebenaran itu menjadi karakter kita, yaitu seperti karakter Kristus. Hal yang ketiga yang bisa kita renungkan pada hari ini adalah kasih sejati menjadikan kita makin serupa dengan Kristus. Karena untuk itulah kita dipanggil dari dalam kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib. Dari yang dulu serupa dengan iblis yang memiliki kehidupan kita, sekarang karena kasih karunia Allah menjadikan kita serupa dengan Kristus, pemilik kehidupan kita yang telah ditebusnya. Ibarat seorang anak akan serupa dengan bapaknya karena ada benih bapaknya di dalam darahnya. Demikian juga ada benih kasih sejatinya Allah di dalam darah Kristus yang mengalir dalam diri kita. Dan kita akan makin serupa dengan Kristus dari hari ke hari. Bapak, Ibu, Opa, Oma, insan Tuhan, keserupaan dengan Kristus tidak terjadi dalam semalam, tetapi lewat pengalaman dan ketaatan kita dalam membangun relasi atau pengenalan akan Kristus. Maka, seberapa ingin dan seberapa usaha kita untuk membangun keintiman dengan Kristus tersebut? Atau kita mudah membiarkan apa atau siapa membuat kita tidak menyerupainya dengan kembali pada kebiasaan kita yang lama? Tentu tidak mudah. Iblis pasti akan mencoba untuk menghalanginya. Namun kita tidak perlu khawatir, karena ada Roh Kudus yang akan membimbing kita sampai kesudahan zaman. Ketika kita menghadapi kesulitan dalam mengasihi dengan kasih sejati, dan ketika kita merasa diri kita dimanfaatkan sewaktu ingin makin serupa dengan Kristus, marilah kita jangan menyerah. Tapi marilah kita tetap berdoa dan berusaha. Karena apa yang kita lakukan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah meneladani Kristus sesulit apapun itu. Karena penderitaan yang kita alami sekarang hanyalah sementara dibandingkan dengan kemuliaan kelak yang akan kita terima waktu Yesus datang kedua kalinya, atau yang akan kita dapatkan ketika kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus kelak di sorga. Opa, Oma, insan Tuhan, melalui firman-Nya, Yesus telah banyak memberikan pengajaran dan teladan mengasihi dengan kasih sejati. Dan Ia pun memberi perintah agar kita mengasihi sebagaimana kita telah lebih dahulu dikasihinya. Bahkan Yesus berkata,
Dengan demikian, orang akan tahu bahwa kita adalah murid-muridnya, yaitu ketika kita saling mengasihi satu sama lain. Maka marilah kita terus mengasihi dengan kasih sejati, dimulai dari dalam keluarga kita. Galatia pasal 5 ayat 22-23 memberikan kepada kita karakteristik atau ciri-ciri orang yang makin serupa dengan Kristus. Dan biarlah itu semakin nyata di usia indah kita. Biarlah hidup kita penuh dengan kasih, ada sukacita dan damai sejahtera melampaui segala situasi kondisi. Marilah kita memiliki kesabaran, kemurahan, dan kebaikan dalam berelasi dengan sesama, apakah di dalam keluarga maupun juga dengan orang-orang di luar keluarga kita. Serta marilah kita menjadi pribadi yang lebih setia lagi, lebih lemah lembut, dan dapat menguasai diri dan tidak menyerupai dunia ini. Sebagai penutup, biarlah kita ingat sekali lagi kasih sejati itu harus menanggalkan kepura-puraan. Marilah kita melakukan kebenaran sesuai kehendak Allah di dalam hari-hari kehidupan kita, sehingga kasih yang sejati itu akan menjadikan kita makin serupa dengan Kristus semakin usia kita bertambah. Sebagai doa penutup, biarlah pujian berikut dapat lebih menguatkan kita dalam mengasihi dengan kasih sejati, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita lewat salib Kristus yang mulia. Amin. 主耶稣，我感谢你，你的身体为我而舍，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见主耶稣，我感谢你。你的宝血为我而流，宝贵是加上一次恩典永留，使我完全的自由。宝贵是加的大能使我生命，主耶稣。我夫妇敬拜你，宝贵是家的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。主耶稣，我感谢你。你的身体为我而舍，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见主耶稣。我感谢你，你的宝血为我而流。宝贵是加上一次恩典永留，使我完全的自由。宝贵是加的大能使我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵是加的救恩。是你所立的约，你的爱永远不会改变。宝贵是家的大能使我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵是家的救恩，是你所立的约。你的爱永远不会改变，你的爱永远不会改变。 Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih kalau pada hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami sekali lagi untuk terus hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan,
dan mengasihi sebagaimana Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kami. Dan biarlah di usia indah kami ini, hidup kami boleh semakin lagi menjadi pelaku dan teladan kasih bagi kehidupan keluarga kami, meninggalkan jejak iman yang dapat mempengaruhi akan kehidupan daripada anak cucu mantu keluarga kami, sehingga mereka pun boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi keluarga, mengasihi sesama dengan kasih yang sejati, seperti kasih yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kehidupan kami. Dan biarlah ketika kami menghadapi kesulitan dan tantangan di dalam mengasihi, kami ingat bagaimana Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang sejati yang Tuhan telah nyatakan di atas kayu salib yang mulia. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan dan pujian pada hari yang telah kami dengarkan boleh sungguh memberkati kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami syukur dan kami berdoa. Amin. Opa Oma, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia beserta kita sepanjang hidup kita. Dia memberikan damai sejahtera, sukacita di hati kita, memenuhi hati kita, memenuhi kehidupan kita. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan pujian kasih Tuhan. Kasih Tuhan besertamu sepanjang jalanmu, sejahtera damai di hati selalu, kasihnya limpah mengalir penuhi kehidupan, bersinar terang di malam yang gelap. Kasih Tuhan besertamu selama hidupmu, berkat melimpah di hidup selalu. Kasihnya hidup selamanya di hati setiap kita, bersinar di malam selamanya. Kita naikkan nama bahasa Mandarin ya.愿主的爱与你同在，无论你在何方，愿他祝福你的心灵安康。主的爱如流水深深，愿你分享他慈爱，在那漫漫的黑夜见烛光。愿主的爱与你常在，直到永永远远。愿他赐给你福音的真光。主的爱如河水滔滔，依着你的庄上，在那漫漫黑夜见烛光。Opa Oma, saat ini kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur Tuhan
karena kasih-Mu, karena pemeliharaanmu, karena kekuatan-Mu yang Engkau terus limpahkan di dalam kehidupan kami. Bahkan juga berkat-berkat yang melimpah Tuhan juga curahkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, dan saat ini Bapa, kami dengan hati yang penuh sukacita membawa ucapan syukur kami melalui persembahan yang akan kami persembahkan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan menerima persembahan kami ini, menyucikan dan menguduskan persembahan kami ini. Sehingga biarlah persembahan kami ini juga dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa pengucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Opa Oma, saat ini kita akan membawa persembahan kita. Kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Musik. Tờ xin xưa tại ai chỉ bao ta ai cao cổ lan chinh hiền vì ta ai mi sen đi标路处比天更高比海洋更深我心领受你从来的祝福好大令我高声安静，我心从来也没真想到我，你以为这一切属于我。上帝爱我是何等卑微，是你眼中的同人。什么来表达我救主？唯有赞美和敬拜你。Bapak Oma, saat ini kita akan menaikkan doa syafaat, kemudian doa Bapak kami yang dipimpin GID. Bapak Oma, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan karena hari ini kami boleh melakukan persekutuan usia indah. Kami bersyukur karena masih ada kesempatan bagi kami, anak-anak-Mu, para orang tua, Opa Oma boleh sama-sama duduk menikmati sabda Tuhan, menikmati ibadah yang hari ini boleh terlaksana. Tuhan kami sekali lagi bersyukur untuk itu dan biarlah kami boleh mengalami perjumpaan yang baik dengan Tuhan. Sehingga
Hal inilah yang kembali menyegarkan jiwa kami, menyegarkan kerohanian kami, dan kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, semakin melihat bahwa Tuhan itu baik bagi kami. Terima kasih juga untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kesehatan, kami bersyukur untuk setiap keluarga, kami bersyukur untuk setiap sandang pangan papan yang kami saat ini masih boleh nikmati. Kiranya kasih daripada Tuhan terus boleh melingkupi kami dan kami terus boleh berada di dalam iman kami kepada Kristus. Sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan, dan kami tetap berdoa bagi bangsa kami. Kami menyerahkan pandemi COVID ini, kami berharap yang terbaik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah pandemi COVID ini boleh selesai, boleh berakhir, dan kami boleh menikmati kembali masa-masa yang dulu boleh kami lakukan seperti sedia kala. Kiranya Tuhan yang terus berikan kami kesabaran untuk menantikan harinya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percayakan surga dalam tangan-Mu. Dan doa ini kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Opa Oma, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita naikkan doa Bapa kami. Dipimpin Guru Injil Dea. Mari Opa Oma kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Opa Oma, persekutuan kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita.